Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tempu Kusuma Doni, NIM 21000101003, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di Zoom kali ini, saya ingin presentasi dengan tema kemiskinan dan ketimpangan sosial. Langsung kita lanjut ke slide kedua ya. Ya, di sini ada grafik kemiskinan Kota Aceh. Jadi di sini saya tuh membahas tentang tingkatan-tingkatan kemiskinan dan ketimpangan pada Kota Aceh. Apa itu kemiskinan dan ketimpangan, dan lain-lainnya. Grafik kemiskinan Kota Aceh pada tahun 2020, bisa kita lihat dalam grafik, tingkat kemiskinan Kota Aceh itu sudah naik dari beberapa bulan dan mulai turun setelahnya. Meskipun sudah turun, tingkat kemiskinan di Kota Aceh itu mengalami kenaikan lagi, pertengahan 2021 sampai akhir 2021. Dapat dilihat dari grafik tersebut ya. Di akhir tahun kemiskinan di Kota Aceh mulai menurun. Slide selanjutnya, grafik ketimpangan Kota Aceh. Berbeda dengan kemiskinan di Kota Aceh, tingkat ketimpangan di Kota Aceh sangat tinggi dan terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Kita bisa lihat dari grafiknya itu, Oktober 2020 sudah mulai mengalami kenaikan dan naik dan turun ya. Tapi selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya itu sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ketimpangan dan kemiskinan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang pastinya, karena masyarakat Aceh melakukan banyak ketimpangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga di grafik yang dibuat grafik pun, uh, tingkatannya itu persentasenya sangat tinggi. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan Kota Aceh. Eh, kemiskinan kemiskinan ya, di presentasi ini saya membawa tema kemiskinan ini untuk mengetahui Kota Aceh, berapa persentase Kota Aceh, tingkatan kemiskinan dan ketimpangannya. Kota Aceh itu mengalami penurunan persentase dalam tingkatan kemiskinan, namun dihitung sejak bulan Maret itu dia mengalami persentase yang naik yang tinggi. Nah, setelah terjadinya kasus COVID-19 di Indonesia, itu menjadi sebab utama kemiskinan dan ketimpangan di Kota Aceh itu naik. Lalu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkatannya itu adalah nilai tukar petani atau dalam kurung NTP. Di beberapa subsektor perkebunan rakyat naik 3,22%, hortikultura 3,31%, dan perikanan 4,49%. Telah kenaikan tingkatan kemiskinan di Kota Aceh. Lalu ketimpangan di Kota Aceh juga meningkat mulai dari bulan April 2020 hingga awal tahun 2021. Nah, tidak lain kasus ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sudah saatnya masyarakat kelas bawah ini menunjukkan ketidaksanggupannya dalam memenuhi kebutuhan di masa masa pandemi ya. Karena kasus ini memakan banyak korban jiwa sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena takut bahwa COVID ini, virus ini mematikan. Ya, jadi mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka nekat untuk melawan kejahatan-kejahatan agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itulah masyarakat saling uh, melakukan apa saja yang bisa dilakukan selama pandemi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada penutup. Di sini yang pertama, Aceh mulai bangkit dari kemiskinan. Ya, Aceh mulai berjaya dari tingkat kemiskinan ini, mulai turun, mulai tingkatan kemiskinannya sudah mulai menurun pada tahun 2001 dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan penurunan angka kemiskinan di Kota Aceh, sepertinya yang berada di luar Kota Aceh itu harus mengetahui dan belajar dari kepemimpinan pemerintahan Aceh yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan uh, pedoman. Namun ketimpangan di Kota Aceh juga mengalami kenaikan. Ini menjadi bacaan untuk kita sebagai masyarakat lebih bermusyawarah untuk melawan kejahatan ini dengan mulai berani untuk melaporkan ke dalam pihak berwajib
Itu poin 2 disebutkan masyarakat lebih berani dalam melaporkan kegiatan ketimpangan ini ke pihak berwajib. Yang ketiga, ketentraman, keamanan, kedamaian. Ya, sesama masyarakat harus saling menjaga ketentraman, keamanan, dan kedamaian agar masyarakat tidak terjadi kerusuhan yang cukup tinggi ya, karena masa pandemi ini sudah susah. Kalau masyarakat sebagai masyarakat melakukan kerusuhan dan kekacauan, itu akan semakin mempersulit perekonomian Indonesia. Lalu rekomendasi, pastinya ada cara-cara untuk kita mengatasi setiap masalah, itu pasti ada caranya. Pemerintah juga punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Cara pertama yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yakni bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai kepada masyarakat. Cara selanjutnya yaitu dengan mendanai kartu prakerja sebesar 20 triliun rupiah. Nah, kemudian memberikan ada beberapa pembantuan subsidi yang saya lihat di berita. 100% bagi konsumen yang menggunakan 150 daya watt listrik. Oh, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini pepatah tentang Winston Churchill. Bisa dibaca ya, teman-teman. Ya, bisa saya sebutkan. Ya, sekian presentasi saya tentang ketimpangan dan kemiskinan sosial. Apabila ada yang berkenan di hati, tolong maafkan saya. Maafkan juga perkataan saya apabila yang berkenan di hati. Untuk mengakhiri ini saya ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.